Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggizah Huwayunita Lubis, NIM 72132200002, jurusan akuntansi, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Jumiadi Abdiwinata, MSc AKCA, mata kuliah praktikum pengantar akuntansi. Tujuan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas CPR dan proyek praktikum pengantar akuntansi. Hari ini kita akan menyelesaikan siklus akuntansi melalui jurnal khusus usaha dagang. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Let's open our study from saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita menyelesaikan siklus akuntansi melalui jurnal khusus, kita harus tahu dulu apa saja jurnal khusus itu. Special journal atau jurnal khusus, yang pertama ada sales journal atau jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua ada purchases journal atau jurnal pembelian untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Lalu yang ketiga ada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Yang keempat ada cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai, dan ada general journal atau jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke 4 jurnal khusus. Contohnya seperti return penjualan kredit, return pembelian kredit. Berikut adalah saldo-saldo perkiraan per 1 Desember 2005 dari usaha dagang Abdiwinata. Lalu data-data transaksi bulan Desember sebagai berikut. Dan data-data penyesuaian pada 31 Desember 2005 sebagai berikut. Anda diminta untuk yang pertama membuat special journal, yang kedua membuka buku besar tanpa buku besar pembantu dan mempostingkan pada akhir bulan dari special journal yang telah Anda buat. Yang ketiga, menyusun neraca lajur 10 kolom. Yang keempat, membuat jurnal penyesuaian, kemudian mempostingkan ke buku besar dan membukukannya ke dalam neraca lajur. Yang kelima, menyelesaikan neraca lajur. Dan yang keenam, menyusun laporan keuangan. Dan ketujuh, jurnal penutup. Nah, ini adalah kolom-kolom yang terdapat di sales journal, purchases journal, cash payment journal, dan cash receipt journal. Kita langsung mengidentifikasi tanggal yang pertama. Dibeli dari Akiong, peralatan toko 125.000 dan peralatan kantor 35.000. Dikeluarkan wesel hipotek 100.000. Ini adalah pembelian secara kredit. Sisa dari wesel hipotek akan kita masukkan ke account payable. Jadi kita masukkan ke purchases journal. Nah, di account credited ini adalah untuk nama. Maka jurnalnya ialah store equipment sebesar 125.000 di debit, office equipment 35.000 di debit, dan wesel hipotek sebesar 100.000 di kredit, dan account payable sebesar 60.000 di kredit. Tanggal 2, dijual barang dagang 16.500, HPP 9.900 kepada Cici. Ini adalah penjualan secara kredit, maka kita masukkan ke sales journal. Maka jurnalnya ialah account receivable di debit sebesar 16.500 diikuti dengan sales 16.500 di kredit. Lalu cost merchandise sold di debit sebesar 9.900 diikuti dengan merchandise inventory di kredit sebesar 9.900. Tanggal 3, dibeli barang dagang dari Aliong 28.500 termin 2/10 N30. Nah, maksud dari tanggal ini ialah kita akan mendapatkan diskon 2% apabila kita membayarnya tidak lebih dari 10 hari setelah tanggal pembelian. Maka kita akan mendapatkan terakhir kita mendapatkan diskon itu tanggal 13. Lewat dari tanggal 13 kita sudah tidak mendapatkannya lagi. Nah, karena ini adalah transaksi secara kredit, maka kita masukkan ke purchases journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 3, Aliong, merchandise inventory di debit sebesar 28.500,
dan account payable di kredit sebesar 28.500. Tanggal 4, dibeli dari Akom perlengkapan toko 12.500 dan perlengkapan kantor 7.500. Nah, ini kita masukkan ke purchases journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 4, Akom, kita masukkan ke akun Store Supplies sebesar 12.500 di debit, lalu Office Supplies sebesar 7.500 di debit, dan account payable 20.000 di kredit. Tanggal 4, dijual kepada Ardi barang dagang 22.750, HPP 13.650, FOB shipping point ongkos angkut 250. Nah, FOB shipping point di mana ongkos angkut dibebani kepada pembeli. Maka, dan ini adalah transaksi kredit, maka kita masukkan ke sales journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 4, Ardi, account receivable di debit sebesar 22.750, diikuti dengan sales di kredit sebesar 22.750, cost merchandise sold di debit sebesar 13.650, diikuti dengan merchandise inventory di kredit sebesar 13.650. Nah, untuk ongkos angkut kita masukkan ke cash payment journal. Nah, jadi account receivable 250 di debit dan cashnya ialah 250 di kredit. Jadi ongkos angkut itu tadi bertambah di account receivable, menambahi account receivable. Tanggal 5, diterima penagihan dari Wirya setelah dipotong diskon 2% sebesar 12.250. Karena kita menerima, maka kita masukkan ke cash receipt journal. Nah, jurnalnya ialah tanggal 5 Wirya, cash di debit sebesar 12.250, sales discount sebesar 250 di debit dan account receivable sebesar 12.500 di kredit. Nah, sales diskon ini kita dapat dari 2% dari 12.500. Tanggal 5, dijual kepada Indra barang dagang 18.750, HPP 11.250. Karena ini dijual secara kredit, maka kita masukkan ke sales journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 5, Indra, account receivable di debit sebesar 18.750, diikuti dengan sales di kredit sebesar 18.750. Lalu, cost merchandise sold di debit sebesar 11.250, diikuti dengan merchandise inventory di kredit sebesar 11.250. Tanggal 6, dibeli dari Aliong barang dagang 22.500, termin 2/10 N30. Karena ini adalah pembelian secara kredit, maka kita masukkan ke purchases journal. Nah, jurnalnya ialah tanggal 6, Aliong, merchandise inventory di debit sebesar 22.500 dan account payable di kredit sebesar 22.500. Tanggal 7, dijual tunai barang dagang 27.500, HPP 16.500. Karena ini dijual secara tunai, maka kita masukkan ke cash receipt journal. Nah, di mana jurnalnya ialah tanggal 7, cash sales merchandise inventory 27.500 di debit, lalu cost of merchandise sold 16.500 di debit, diikuti dengan sales 27.500 di kredit, dan merchandise inventory 16.500 di kredit. Lalu tanggal 8, dibeli dari Aliong barang dagang 20.100, 2/10 N30.
Karena ini adalah pembelian secara kredit, maka kita masukkan ke purchases journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 8, Aliong, merchandise inventory di debit sebesar 20.100 dan account payable di kredit sebesar 20.100. Tanggal 8 diterima penagihan dari Ibnu 35.000. Karena kita menerima penagihan, maka kita masukkan ke cash receipt journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 8 Ibnu, cash di debit sebesar 35.000 dan account receivable di kredit sebesar 35.000. Tanggal 9, dijual kepada Ibnu barang dagang 47.500 HPP 28.500. Ini adalah penjualan secara kredit, maka kita masukkan ke sales journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 9 Ibnu, account receivable di debit sebesar 47.500 diikuti dengan sales di kredit sebesar 47.500. Cost merchandise sold di debit sebesar 28.500 diikuti dengan merchandise inventory di kredit sebesar 28.500. Tanggal 9, dibayar utang kepada Aliong 28.500 terima diskon 2%. Nah, kalau kita bayar utang, maka kita mengeluarkan kas. Maka ini kita masukkan ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Maka jurnalnya ialah tanggal 9, Aliong 28.500, account payable 28.500 di debit, dan merchandise inventory di debit sebesar 570, dan cash di kredit sebesar 27.930. Karena kita menerima diskon, di mana ini adalah diskon pembelian yang didapat dari 28.500 dikali dengan 2%. Maka uang yang kita keluarkan sebesar 27.930. Tanggal 9, dibeli dari Aliong barang dagang 17.100 termin 2/10 N30. Karena ini adalah pembelian secara kredit, maka kita masukkan ke purchases journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 9 Aliong, merchandise inventory di debit sebesar 17.500 dan account payable di kredit sebesar 17.500. Lalu tanggal 11, dibeli dari Akion peralatan toko 45.000 dan peralatan kantor 15.000. Nah, karena ini juga adalah pembelian secara kredit, kita masukkan ke purchases journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 11, Akiong, store equipment 45.000 di debit, dan account payable sebesar 45.000 di kredit. Dan diikuti dengan office equipment di debit sebesar 15.000 dan account payable 15.000 di kredit. Lalu tanggal 12, dibayar utang kepada Akio 60.000. Karena kita membayar utang, kita mengeluarkan kas. Maka kita masukkan ke cash payment journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 12 Akiong, account payable di debit sebesar 60.000 dan cash di kredit sebesar 60.000. Nah, di sini kita tidak menerima diskon.
Tanggal 12 dijual tunai barang dagang 47.500, HPP 28.500. Karena ini adalah penjualan tunai, maka kita masukkan ke cash receipt journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 12 cash sales merchandise inventory, cash di debit sebesar 47.500, lalu sales di kredit sebesar 47.500, cost merchandise sold di debit sebesar 28.500 dan merchandise inventory di kredit sebesar 28.500. Tanggal 13 dijual kepada Rusli barang dagang 55.000, HPP 33.000. Karena ini adalah penjualan secara kredit, maka kita masukkan ke sales journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 13 Rusli, account receivable di debit sebesar 55.000 diikuti dengan sales di kredit sebesar 55.000, cost merchandise sold di debit sebesar 33.000 diikuti dengan merchandise inventory di kredit sebesar 33.000. Lalu tanggal 13 dibeli dari Alex barang dagang 23.000, FOB shipping point, ongkos angkut 100, tidak ada mengeluarkan kas. Maka tinggal 13 ini kita masukkan ke purchases journal. Nah, harus diperhatikan bahwa kita membeli, lalu FOB shipping point ini kan ongkos angkutnya itu dibebankan kepada pembeli, maka di jurnal, sehingga jurnalnya adalah merchandise inventory 23.100 di debit dan account payable sebesar 23.100 di kredit. Tanggal 14 dijual tunai barang dagang 33.500, HPP 20.100. Nah, karena dijual tunai, maka kita masukkan ke cash receipt journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 14 cash sales merchandise inventory, cash di debit sebesar 33.500, lalu sales di kredit sebesar 33.500, lalu cost merchandise sold di debit sebesar 20.100 dan merchandise inventory di kredit sebesar 20.100. Tanggal 14 dibayar utang kepada akun 20.000, terima diskon 2%. Karena kita membayar dan mengeluarkan kas, maka kita masukkan ke cash payment journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 14 account payable di debit sebesar 20.000, lalu merchandise inventory 400.000 di debit, dan cash di kredit sebesar 19.500. Nah, 400 ini ialah kita dapatkan dari 20.000 dikali 2%. Tanggal 15 dibeli tunai barang dagang 9.750, FOB shipping point ongkos angkut 150, perlengkapan toko 1.100 dan perlengkapan kantor 500. Nah, di sini harus kita tahu kan barang dagang ini diikuti langsung dengan ongkos angkut 150. Dia tidak di akhir. Mungkin saja pada tanggal 15 ini terjadi pembelian di dua toko yang berbeda. Maka untuk ongkos angkutnya ini kita tambahkan ke merchandise inventory. Oke, jadi jurnalnya ialah tanggal 15 purchases merchandise inventory. Merchandise inventory di debit sebesar 9.900, store supplies di debit sebesar 1.900, dan office supplies di debit sebesar 500, dan cash di kredit sebesar 11.500. Lalu tanggal 15
Dijual kepada Abdul barang dagang 37.500, HPP 22.500. Nah, ini adalah penjualan secara kredit, maka kita masukkan ke sales journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 15 Abdul, account receivable di debit sebesar 37.500 diikuti dengan sales di kredit sebesar 37.500, cost merchandise sold di debit sebesar 22.500 dan merchandise inventory di kredit sebesar 22.500. Tanggal 16 dibeli dari Ali barang dagang 27.900. Karena ini pembelian secara kredit, maka kita masukkan ke purchases journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 16 Ali 27.900, merchandise inventory 27.900 di debit, dan account payable di kredit sebesar 27.900. Tanggal 16 dibayar utang kepada Aliong 22.500 terima diskon 2%. Maka kita masukkan ke cash payment journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 16 Aliong, account payable di debit sebesar 22.500, merchandise inventory di debit sebesar 450, dan cash di kredit sebesar 22.050. Nah, merchandise inventory ini atau diskon pembelian ini kita dapatkan dari 22.500 dikali dengan 2%. Tanggal 16 dijual tunai barang dagang 21.500, HPP 12.900. Karena dijual tunai, maka kita masukkan cash receipt journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 16 cash sales merchandise inventory, cash di debit 21.500, sales di kredit sebesar 21.500, cost merchandise sold di debit sebesar 12.900, merchandise inventory di kredit sebesar 12.900. Tanggal 16 dibayar gaji bagian penjualan 2.500, bagian kantor 500. Karena ini mengeluarkan kas, maka kita masukkan ke cash payment journal. Maka jurnalnya ialah sales salaries expense. Kita masukkan di sini untuk nilainya di amount, di debit sebesar 2.500 dan cash di kredit sebesar 2.500. Dan office salaries expense di debit sebesar 500 dan cash di kredit sebesar 500. Lalu tanggal 17 dijual tunai barang dagang 27.500, HPP 16.500. Maka kita masukkan ke cash receipt journal. Ke jurnalnya ialah tanggal 17 cash sales merchandise inventory, cash di debit 27.500, sales di kredit sebesar 27.500, cost merchandise sold di debit sebesar 16.500, dan merchandise inventory di kredit sebesar 16.500. Tanggal 17 dibeli tunai barang dagang 2.100, perlengkapan toko 750, dan perlengkapan kantor 150. Karena ini adalah pembelian secara tunai, maka kita masukkan ke cash payment journal. Jurnalnya ialah tanggal 17 purchases merchandise inventory. Merchandise inventory di debit sebesar 2.100, store supplies di debit sebesar 750, office supplies di debit sebesar 150, dan cash di kredit sebesar 3.000. Tanggal 18 dibeli dari Akom perlengkapan toko 11.500 dan perlengkapan kantor 2.500. Karena ini adalah pembelian secara kredit, maka kita masukkan ke purchases journal.
Jurnalnya ialah tanggal 18 Akong, Store supplies di debit sebesar 11.500, office supplies di debit sebesar 2.500, dan account payable di kredit sebesar 14.000. Tanggal 19, dibayar utang kepada Aliong 17.100 diterima diskon 2%. Maka kita masukkan ke cash payment journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 19 Aliong 17.100 di debit dan purchase inventory di debit sebesar 342 dan cash di kredit sebesar 16.758. Nah, diskon pembelian ini kita dapatkan dari 17.100 dikali 2%. Tanggal 19 dijual tunai barang dagang 47.500, HPP 28.500. Karena ini penjualan tunai, maka kita masukkan ke cash receipt journal. Tanggal 19, cash sales merchandise inventory, cash di debit sebesar 47.500 dan sales di kredit sebesar 47.500, cost merchandise sold di debit sebesar 28.500 dan merchandise inventory 28.500 di kredit. Tanggal 19, ditagih dari pelangganan atas utangnya 125.500 dan diberikan potongan 2%. Maka kita masukkan ke cash receipt journal. Nah, jadi jurnalnya ialah tanggal 19, customers, cash di debit sebesar 122.990, sales discount di debit sebesar 2.510, dan account receivable di kredit sebesar 125.500. Nah, dari sales discount ini kita dapatkan dari 125.500 dikali 2%. Tanggal 20, dijual kepada Indra barang dagang 33.500, HPP 20.100. Ini adalah penjualan secara kredit, maka kita masukkan ke sales journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 20, Indra, account receivable di debit sebesar 33.500, diikuti dengan sales di kredit sebesar 33.500, cost merchandise sold di debit sebesar 20.100 diikuti dengan merchandise inventory di kredit sebesar 20.100. Tanggal 21, dibeli barang dari Aliong 20.100. Karena ini adalah pembelian secara kredit, maka kita masukkan ke purchases journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 21 Aliong, merchandise inventory di debit sebesar 20.100 dan account payable di kredit sebesar 20.100. Tanggal 21, dijual tunai barang dagang 35.000, HPP 21.000. Karena ini adalah penjualan tunai, maka kita masukkan ke cash receipt journal. Nah, jurnalnya ialah tanggal 21, cash sales, cash di debit sebesar 35.000 dan sales di kredit sebesar 35.000, lalu cost merchandise sold di debit sebesar 21.000 dan merchandise inventory di kredit sebesar 21.000. Tanggal 24, dijual kepada Ibnu barang dagang 28.500, HPP 17.100. Karena ini adalah penjualan secara kredit, maka kita masukkan ke sales journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 24, Ibnu, account receivable di debit sebesar 28.500 diikuti dengan sales di kredit sebesar 28.500, cost merchandise sold di debit sebesar 17.100 dan diikuti dengan merchandise inventory di kredit sebesar 17.100. Tanggal 25, dijual tunai barang dagang 26.500, HPP 15.900. Maka karena inilah penjualan tunai, kita masukkan ke cash receipt journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 25, cash sales, cash debit sebesar 26.500, lalu
sales di kredit sebesar 26.500, cost merchandise sold di debit sebesar 15.900, dan merchandise inventory di kredit sebesar 15.900. Tanggal 26, dibayar utang kepada Ali 27.900, terima diskon 2%. Karena kita batang, maka kita masukkan ke cash payment journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 26 Ali, account payable di debit sebesar 27.900, merchandise inventory di debit sebesar 558, cash di kredit sebesar 27.342. Nah, untuk merchandise inventory ini atau adalah diskon pembelian, ini didapatkan dari 27.900 dikali 2%. Tanggal 26, dibeli dari Ali barang dagangan 17.000, FOB shipping point ongkos angkut 100 didahulukan oleh Ali. Maka ini kita masukkan ke purchases journal. Jurnalnya ialah tanggal 26, Ali, merchandise inventory di debit sebesar 17.100, account payable di kredit sebesar 17.100. Lalu tanggal 27 dijual kepada Rusli barang dagang 38.500, HPP 23.100. Ini adalah penjualan secara kredit, maka kita masukkan ke sales journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 27 Rusli, account receivable di debit sebesar 38.500, diikuti dengan sales di kredit sebesar 38.500, cost merchandise sold di debit sebesar 23.100, merchandise inventory di kredit sebesar 23.100. Lalu tanggal 28 dijual kepada Indra barang dagang 46.100, HPP 27.900. Kita masukkan ke sales journal. Jurnalnya ialah tanggal 28 Indra, account receivable di debit sebesar 46.500, diikuti dengan sales di kredit sebesar 46.500, cost merchandise sold di debit sebesar 27.900, merchandise inventory di kredit sebesar 27.900. Lalu tanggal 29 ditagih kepada para langganan 145.000 dan diberikan diskon 2%. Maka kita masukkan ke cash receipt journal. Maka jurnalnya tanggal 29, customers, cash di debit sebesar 142.100, sales discount di debit sebesar 2.900, dan account receivable di kredit sebesar 145.000. Nah, sales diskon ini didapatkan dari account receivable sebesar 145.000 ini kita kalikan dengan 2%. Tanggal 30, dibayar utang kepada Aliong 20.100, terima diskon 2%. Maka kita masukkan ke cash payment journal. Jurnalnya ialah tanggal 30 Aliong, account payable di debit sebesar 20.100, merchandise inventory di debit sebesar 402, dan cash di kredit sebesar 19.698. Nah, merchandise inventory ini kita dapatkan dari account receivable dikali 2%. Tanggal 30, dibeli barang dagang kredit dari Ali 25.500, termasuk ongkos angkut 100 FOB shipping point. Maka kita masukkan ke purchases journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 30 Ali, merchandise inventory debit sebesar 25.600, account payable di kredit sebesar 25.600. Lalu tanggal 30 dikembalikan barang dagang rusak atas pembelian tanggal 15 Desember 2005 sebesar 600. Maka kita lihat dulu tanggal 15-nya. Ini dibeli tunai barang dagang. Lalu
tanggal 30 dikembalikan barang dagang rusak. Nah, ini kita masukkan ke cash receipt journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 30 purchases return, cash di debit sebesar 600.000 dan merchandise inventory di kredit sebesar 600.000. Lalu tanggal 30 dibeli dari Ali barang dagang 25.400, ongkos angkut 100, FOB shipping point dibayarkan oleh Ali. Nah, tanggal 30 ini kita masukkan ke purchases journal. Maka jurnalnya ialah tanggal 30 Ali merchandise inventory debit sebesar 25.500 dan account payable di kredit sebesar 25.500. Tanggal 31 dijual barang dagang kepada Ibnu 52.500, HPP 31.500. Ini kita masukkan ke sales journal. Jurnalnya ialah tanggal 31 Ibnu account receivable di debit sebesar 52.500 diikuti dengan sales di kredit sebesar 52.500, cost merchandise sold di debit sebesar 31.500 diikuti dengan merchandise inventory di kredit sebesar 31.500. Tanggal 31 dibayar gaji bagian penjualan 2.500, bagian kantor 750, maka kita masukkan ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Maka jurnalnya ialah tanggal 31 sales salaries expense sebesar 2.500 di debit dan cashnya di kredit sebesar 2.500. Lalu office salaries expense sebesar 750 di debit dan cashnya 750.000 di kredit. Nah, berikut inilah special journal yang sudah kita kerjakan. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan special journal, kita harus mempostingkannya ke buku besar. Nah, sebelum kita posting, kita harus menjumlahkannya dulu. Nah, menjumlahkannya itu dengan rumus sum atau bisa kita tinggal klik auto sum ini. Misalnya di sini auto sum, dia langsung terjumlah. Nah, ini udah kita jumlahin semua. Nah, di buku besar, sebelum kita postingkan satu-satu, kita harus posting saldo awal di buku besarnya. Saldo awalnya itu kita lihat dari saldo perkiraan per 1 Desember 2005 ini. Harus kita posting dulu. Saya kayak cash 29.250. Jadi kita harus mempostingkannya dulu. Nah, seperti ini, tanggal 1 balance 29.250. Lalu kita posting cash yang sudah kita selesaikan di special journal. Contohnya seperti cash receipt journal, ada yang di karena akun cashnya ada di debit, CRJ cash receipt journal di debit, terus balance-nya, saldo debitnya, lalu ada di cash payment journal, akun cash ada di kredit, kita posting. Lalu jangan lupa kita jumlahin juga ya, di debit ada berapa nilainya dan di kredit juga ada berapa, agar memudahkan kita untuk mempostingkannya ke worksheet-nya. Sekarang di account receivable kita lihat account receivable saldo awalnya ada 35.750. Kita posting dulu tanggal 1. Lalu kita lihat account receivable ada di jurnal apa saja. Ada di sales journal,
dan di cash payment journal dan di cash receipt journal. Jadi kita posting. Tadi sales journal, cash payment journal, cash receipt journal. Dan jangan lupa dijumlahkan. Juga merchandise inventory, kita lihat berapa saldo awalnya. 127.500 kita posting. Lalu kita lihat di special journal, dia ada di jurnal mana saja. Ada di sales journal, ada di purchases journal, lalu ada di cash payment journal dan cash receipt journal. Dan jangan lupa dijumlahkan. Lalu sales supplies ada 121.625. Lalu sales supplies ada di jurnal apa saja? Ada di purchases journal, di debit, dan cash payment journal, di debit. Lalu office supplies, kita lihat saldo awalnya 25.000 dan kita lihat dia ada di jurnal mana saja, di purchases journal dan di cash payment journal. Store equipment dan office equipment, kita lihat store equipmentnya saldo awalnya ada 38.000 dan office equipment 40.000 begitu. Dan office equipment dan store equipment ada di purchases journal dan hanya ada di purchases journal. Jadi seperti ini postingannya. Cost of merchandise sold, kita lihat saldo awalnya 2.739.000 dan dia ada di sales journal dan ada di cash receipt journal. Lalu sales salaries expense, kita lihat sales salaries expense saldo awalnya sebesar 45.650 dan dia ada di cash payment journal. Kita posting. Office salaries expense, kita lihat sama ya, dia ada di cash payment journal dan saldo awalnya 13.750. Lalu sales discount, kita lihat saldo awalnya 68.475 dan dia ada di cash receipt journal. Lalu di salaries payable, kita lihat saldo awalnya ternyata tidak ada. Jadi kita lanjut dulu yang ada saldo awalnya. Account payable saldo awalnya 32.000 dan dia ada di cash payment journal dan purchases journal. Dan mortgage payable, kita lihat mortgage payable saldo awalnya 27.500 dan dia ada di purchases journal.
Jadi ini bisa kita link ya. Sales, tadi saldo awalnya 4.565.000 dan kita lihat ada di jurnal mana saja. Ada di cash receipt journal dan di sales journal. Store surplus expense, kita lihat saldo awalnya ternyata nggak ada ya. Ini tidak ada saldo awalnya. Jadi kalau misalnya tidak ada saldo awal juga tidak apa-apa. Kita lihat dia ada di jurnal mana saja. Dia juga tidak ada di jurnal di special jurnal. Kita lewati dulu. Yang udah kita posting, ini kita masukkan ke neraca lajur atau worksheet di bagian transaction ini. Jadi seperti cash, ini di debit, maka yang ini kita posting ke sini. Nah, seperti itu juga selanjutnya. Jadi diposting satu-satu. Seperti net receivable tidak ada. Lalu account receivable. Nah, ini semuanya kita posting. Dan dia, nah ini udah kita posting semuanya dan dia harus balance ya. Debit dan kredit dia harus sama nilainya. Lalu setelah diposting, nah untuk di trail balance after tax ini kita harus menjumlahkannya dengan cara misalnya di cash. Cash ini kan saldo normalnya itu debit. Jadi debit ditambah debit dikurang kredit. Jadi saldo itu debit ditambah debit dikurang kredit. Nah, begitu dengan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia di saldo normalnya itu kredit seperti account payable ini, maka kita harus mengisinya di bagian kredit juga, mengikuti saldo normal masing-masing akunnya. Gitu ya. Jadi itu seperti ini. Kredit ditambah kredit dikurang debit. Seperti ini. Dan setelah dijumlahkan, ini harus balance ya. Nah, sekarang yang kita kerjakan adalah adjustment atau ayat jurnal penyesuaian. Jadi ini adalah data-data penyesuaian pada 31 Desember 2005. Nomor 1, persediaan barang dagang 630.000, perlengkapan toko 52.500 dan perlengkapan kantor 7.500. Nah, ini sisa persediaan di akhir periode. Maka yang kita sesuaikan adalah berapa yang sudah kita pakai atau yang sudah kita nikmati. Maka untuk jurnal yang pertama yaitu barang dagang, jurnalnya ialah cost of merchandise sold di debit dan merchandise inventory di kredit. Jadi beban barang dagang di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Nah, untuk di book atau nilainya itu merchandise inventory sebesar 639.778 dan sisanya yaitu 630.000. Maka yang sudah terpakai yaitu sebesar 9.778. Ini tanggal 31 ya. Lalu untuk
perlengkapan toko. Jurnalnya ialah store supplies expense di debit dan store supplies di kredit. Di book itu kita lihat nilainya itu dari trial balance after trans seperti store supplies. Nah, ini nilainya di book, dan di OPNAME-nya itu sebesar 52.500. Maka bebannya ialah 94.975. Dan ini tanggal 31. Lalu perlengkapan kantor 7.500. Maka jurnalnya ialah office supplies expense di debit dan office supplies-nya di kredit. Nah, di book itu nilainya 35.650 dan di OPNAME 7.500. Maka ini tinggal kita kurangkan saja. Lalu nomor 2, asuransi yang jatuh tempo sebesar 2.200 dialokasikan 60% untuk toko dan 40% untuk kantor. Nah, maka dia sudah jatuh tempo, maksudnya itu yang sudah terpakai, yang sudah kita pakai. Maka jurnalnya ialah store insurance expense, office insurance expense, dan prepaid insurance. Nah, untuk nilainya itu, jadi tinggal kita kalikan saja. Saya kayak store insurance expense itu 2.200 dikali 60%, dan untuk office insurance expense itu 2.200 dikali 40%. Lalu nomor 3, penyusutan gedung 7.500, kendaraan 18.750, peralatan toko 4.750, dan peralatan kantor 5.000. Untuk penyusutan gedung, jurnalnya ialah depreciation expense with building di debit dan accumulated depreciation building di kredit. Nah, untuk nilainya itu sama saja. Jadi berapa penyusutannya segitu juga yang dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Nah, untuk penyusutan kendaraan, depreciation expense vehicle, dan accumulated depreciation vehicle 18.750. Lalu untuk penyusutan peralatan toko, depreciation expense store equipment di debit sebesar 4.750 dan accumulated depreciation store equipment di kredit sebesar 4.750. Lalu untuk penyusutan peralatan kantor, depreciation expense office equipment di debit sebesar 5.000 dan accumulated depreciation office equipment di kredit sebesar 5.000. Nah, gaji yang masih terutang, bagian penjualan 1.250 dan bagian kantor 5.500. Kalau gaji yang masih terutang, maka beban gaji pada hutang gaji. Ayat jurnal penyesuaiannya ialah sales salaries expense di debit sebesar 1.250, office salaries expense di debit sebesar 5.550, dan salaries payable di kredit sebesar 1.800. Nah, ini udah kita selesaikan jurnal penyesuaiannya. Sekarang kita posting ke worksheet-nya. Nah, misalnya di awal tuh dia tidak ada akunnya. Kita bisa menambahkan akunnya seperti depreciation expense building. Sebelumnya kan dia tidak ada nama akunnya, jadi kita bisa menambahkannya. Begitu, dan dia itu harus balance ya. Nah, setelah kita sudah memposting adjustment atau jurnal penyesuaian, ini kita jumlah lagi nilainya seperti tadi. Kalau dia saldo normalnya debit, maka debit tambah debit kurang kredit. Kalau misalnya saldo normalnya kredit, maka dia kredit tambah kredit kurang debit. Begitu.
Nah, kita sudah postingnya dan jangan lupa untuk menjumlahkannya. Nah, untuk income statement yang dimana akun-akunnya adalah dari sales ini sampai jadi ini adalah akun untuk income statement, akun-akun dalam income statement, dan yang ini adalah akun-akun untuk financial position. Nah, jadi kita jumlahkan dan kita lihat apakah dia balance. Dan ternyata dia balance ya. Dan di sini net income, yang mana dia laba. Kita bisa kasih warna untuk menandainya. Nah, net income-nya sebesar 1.361.412. Sekarang kita membuat laporan laba rugi, laporan neraca, dan jurnal penutupnya, dan laporan perubahan modal. Nah, jadi ini adalah akun-akun yang ada di income statement. Nah, seperti di worksheet ini. Nah, jadi akun-akun ini itu masuk di laporan laba rugi. Nah, ini udah dipindahin semua. Nah, di mana sales return and allowance, sales discount, dan cost of merchandise stock ini menjadi pengurang saldo net sales, saldo penjualan. Jadi seperti nah, jadi kita tinggal link aja di sini. Nah, lalu kita jumlahkan sales return and allowance, sales discount, dan cost of merchandise sold. Dan setelah itu kita kurangkan dengan net sales-nya. Jadi gross profit-nya sebesar Rp1.979.037. Untuk operating expense-nya, semua saldo-saldonya kita posting. Dan untuk operating expense ini menjadi pengurang gross profit-nya, agar kita dapat mengetahui berapa laba yang kita dapatkan di periode ini. Lalu kita tambah berapa total expense-nya. Nah, setelah itu kita kurangkan gross profit dengan total expense. Sehingga kita mendapatkan net profit sebesar 1.361.412, di mana dia harus sama dengan yang ada di neraca lajur. Ya. Nah, sekarang kita membuat laporan perubahan modal atau capital statement, yang dimana yang ada di capital statement ini adalah di capital beginning, di awal periodenya saldonya berapa, saldo modalnya berapa, lalu ada penambahan net income dan pengurangan dari penarikannya, lalu kenaikan dari modal abdi, dan yang terakhir adalah modal abdi di akhir periode ini. Jadi seperti abdi kapital di sininya kita lihat berapa saldo awal modalnya. Nah, 510. Lalu untuk net income 1.361.412 yang bisa kita ambil dari sini. Lalu abdi withdrawals atau penarikannya 10.000 yang bisa kita lihat dari sini. Lalu increase-nya di mana
penarikan ini menjadi pengurang net income-nya, sehingga jumlahnya totalnya menjadi 1.351.412. Lalu update capital beginning ini kita tambahkan dengan increase update capital, sehingga kita mendapatkan update capital ending atau update capital di akhir periode di 31 Desember 2005 sebesar 1.861.412. Nah, sekarang kita membuat laporan neracanya atau financial position, yang dimana akun-akunnya yang sudah ditandain di worksheet ini. Dari cash sampai penarikan update. Oke, jadi kita masukkan nilai dari akun saldonya itu berapa. Kita lihat 364.312, tinggal kita masukkan saja. Begitu juga dengan yang lainnya. Lalu kita jumlahkan berapa total dari current asset ini. Nah, maka total dari current assetnya itu sebesar 1.667.112. Oke, di sini bisa kita total current. Lalu begitu juga dengan fixed asset, yang dimana ada accumulated depreciation building, yang dimana dia harus berurutan akunnya. Building itu ada akumulasinya, store equipment, lalu ada akumulasi depreciation store equipment, office equipment. Dia harus berurutan karena akumulasi ini menjadi pengurang nilai saldo buildingnya. Ini kita lihat land atau tanah berapa nilai saldonya, 100.000. Dengan kita masukkan. Lalu building 150.000. Nah, untuk beban akumulasi gedung ini, beban akumulasi bangunan, kita lihat nilainya 15.000. Ini kita tandain merah agar kita tahu bahwa itu adalah pengurang. Maka nilainya ialah 35.000. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, dan jangan lupa kita untuk langsung menjumlahkan pengurangannya di sisi sebelah kanannya, agar memudahkan kita untuk menjumlahkan nilai dari fixed asset ini. Nah, jadi total current asset kita tambahin dengan total fixed asset, maka total asetnya sebesar 2.208.112. Nah, untuk liabilities atau kewajiban net payable, kita lihat berapa saldo net payable di neraca lajurnya. Tidak ada. Untuk account payable nilainya 217.400. Untuk salaries payable 1.800.
Nah, untuk di fixed liabilities ada mortgage payable. Kita lihat berapa nilainya. Ada 127.500. Kita langsung kita posting dan jangan lupa untuk dijumlahkan current liabilities ditambah fixed liabilities, maka hasilnya menjadi 346.700. Nah, untuk abdi capital ending itu kita ambil dari laporan perubahan modal yang di akhir periode tadi, nilainya 1.861.412. Maka total liabilities dan owner equity-nya itu 2.208.112, dan ini harus balance. Nah, sekarang kita akan membuat jurnal penutupnya. Sekarang kita membuat jurnal penutup. Nah, untuk membuat jurnal penutup, akun-akunnya itu dari akun yang ada di laporan laba rugi. Nah, jadi akun-akun yang bersaldo normal debit di laporan laba rugi kita kreditkan di dalam jurnal penutup. Contohnya seperti sales, ini kredit, maka di laporan jurnal penutup kita debitkan. Begitu juga dengan expense atau beban-beban yang saldonya itu debit, maka kita kreditkan. Begitu. Jadi seperti sales, nilainya atau saldonya 5.271.500. Dan maka jurnalnya ialah sales di debit sebesar 5.271.500 dan income sebenarnya di kredit sebesar 5.271.500. Jadi kita menutup semua pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Begitu juga dengan sales return and allowance, nilainya 45.650. Jadi tinggal kita postingkan aja semuanya. Lalu setelah kita postingkan nilai-nilainya, harus kita jumlahkan di income summary. Jadi kita menutup semua beban ke ikhtisar laba rugi. Lalu kita menutup laba ke modal abdi, di mana labanya itu sebesar 1.361.412. Nah, lalu di abdi capital ini kita menutup penarikan ke modal abdi, yang dimana nilainya sebesar 10.000. Nah, sudah selesai kita membuat laporan jurnal penutupnya. Sekian video dari saya. Video ini sangat banyak sekali kekurangannya. Saya harap kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam membuat video pembelajaran tugas CBR dan project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.